Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang tips dan trik Visual Studio Code untuk pemula. Kali ini kita bakal ngebahas tentang pengenalan interface yang ada di Visual Studio Code. Buka Visual Studio Code-nya dan kita disambut halaman welcome-nya si Visual Studio Code ini. Nah, teman-teman, kita mulai interface-nya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada bagian sebelah kiri, ini namanya activity bar. Terus kalau misalnya kita klik, nah beda-beda kan yang muncul-munculnya. Nah, yang muncul-muncul sebelah sini namanya sidebar. Jadi kalau misalnya kita klik ini Explorer, sidebar-nya bakal munculin file-file yang lagi kita kerjain. Kalau ini pencarian, kalau ini untuk Git. Kalau teman-teman belum tahu Git itu kayak version control gitu. Mungkin bakal dibahas di video selanjutnya kalau misalnya sempet ngebahas tentang Git. Terus ini buat debugging, yang ini buat install atau uninstall extension. Extension itu bisa dibilang bantuan gitu sih, kayak plugin bantuan kita dalam ngoding gitu. Oke, kita udah ngebahas activity bar, set bar, terus di sini ada namanya editor. Nah, sebelum masuk ke editor, di sini kita balik dulu ke ke sidebar-nya. Di sini masih kosong. Kalau misalnya kita bikin file baru dengan cara klik ini menu file, new file. Nah, di sini bakal keisi nih file apa aja yang lagi aktif di project kita. Kalau tadi kan aku nambah nih file, karena belum dikasih nama jadinya untitled 1. Nih, nambah dia. Misalnya kita tambah lagi file, new file, nambah lagi untitled 2. Nah, itu gunanya sidebar yang ada di sini, teman-teman. Explorer, dia bakal munculin file-file yang ada di project kita. Terus selanjutnya, kalau misalnya kita klik, nah ini lagi aktif, ini namanya editor kita. Editor itu tempat dimana kita ngetik codingan gitu. Oke. Udah editor, kita juga punya panel. Panel itu letaknya di bawah. Tunggu ya sebentar, aku munculin dulu di mana panel. Nah, show panel. Nah, ini teman-teman panel. Kalau teman-teman lihat di sini ada terminal, ada debug console, ada problems, ada output. Masing-masing ini ada fungsinya. Kita nggak usah ngebahas ini dulu. Intinya di sini kita bisa melakukan sesuatu sesuai fungsinya. Contohnya kayak terminal ini sama kayak command prompt. Kalau misalnya kita buka ketik tombol Windows R, kita ketik cmd. Nah, di sini namanya command prompt, kita bisa install sesuatu kan di sini. Nah, tanpa ngebuka ini, kita bisa install juga di sini. Contohnya bukan install deh, kita bisa ngeliatin ngeliat koneksi internet kita, ping google.com, udah gini aja. Nah, jadi fungsinya bisa dibilang kayak dianggap kayak command prompt kalau terminal ini. Kalau ini nggak usah aku bahas dulu karena kita masih ngebahas interface-nya. Oke, lanjut. Ini aku close. Udah selesai editor, udah selesai panel. Terus apa lagi ya? Oh iya, di sini ada macam-macam, teman-teman. Kalau misalnya kita coba satu persatu bakal lama banget. Sebaiknya teman-teman coba-coba sendiri aja. Aku bakal ngebahas yang bisa berguna nanti, sedikit yang bakal berguna dalam penggunaan VS Code ini. Contohnya di sini teman-teman ada gini ya, ini file 1, terus ada 2, ini file 2. Nah, teman-teman pengen bisa kelihatan dua-duanya nih. Ini kan kalau misalnya tampilannya lagi kayak gini,
mau ngebuka ini file 1 harus klik ini, terus mau ngebuka 2 harus klik ini. Nah, caranya gampang teman-teman, kita tinggal kayak gini aja. Sebentar, aku lihat, aku agak lupa. Nah, ini editor layout kita bisa pilih. Contohnya kita mau kita mau tampilannya ini ada kita mau tampilannya ini dibagi 2, jadi dibagi ke kanan. Klik aja split right. Nah, dia bakal ada di kanan, pindah nih. Karena kita lagi aktifnya di ini file 1, kita pilih split right, dia bakal pindah ke kanan, di copy ke kanan gitu. Bisalah kita ngerjain jadinya. Ini close file 1, file 2 ada di kiri, file 1 ada di kanan. Tinggal gini, pindah gini. Nah, itu contohnya untuk split right. Kita bisa coba semuanya teman-teman. Nggak usah takut buat nyoba-nyoba. Kita juga bisa 3 columns. Nah, jadi ada 3, tinggal misalnya ini welcome dipindahin ke sini, bisa kayak begitu. Jadi 4 karena nggak pas. Ini aku close dulu. Nah, jadi 3 begitu. Mau misalnya mau dipindahin lagi. Misalnya aku bikin satu file lagi nih. Ctrl N. Ini mau bikin jadi 4. Sebenarnya nggak usah capek-capek kayak gini, pilih-pilih lagi editor layout. Teman-teman bisa gini aja nih. Pindahin ke sini nih. Kan udah kelihatan nih 1, 2. Asal kebagi 2, dia bakal kebikin tab baru, bakal kebikin yang baru gitulah. Kan jadi 4, 1, 2, 3, 4. Oke, itu untuk yang namanya side by side. Bisa beberapa panel gitu istilahnya. Kita nggak terpaku pada satu panel aja, bisa nambah panel. Terus balik lagi kita ke interface. Di sini ada menu nih, ada menu, banyak menunya. Contohnya file, yang berhubungan dengan file, kita bisa open file. Nah, kita milih aja apa yang mau di open. Terus kita bisa open folder. Nah, ini kalau misalnya kita klik, satu folder itu kebuka. Kalau yang open file tadi sesuai artinya satu file yang dipilih aja yang bakal kebuka. Terus apalagi open workspace sama aja, open project juga. Terus open design ini open semua project yang pernah dibuka di Visual Studio Code. Terus apalagi ya, banyak lah teman-teman. Ada save as, save all, ada setting auto save, ada preference, yang banyak menunya. Sebenarnya bisa teman-teman coba aja. Kayak contohnya di preference ini kita bisa klik settings. Nah, ini aku close dulu, jadi banyak banget ini panelnya. Nah, di sini sebenarnya seharusnya nggak aku buka dulu halaman setting ini, karena nanti aku mau bikin satu video lagi khusus buat setting. Oke, kita balik aja, close dulu ya. Karena video ini kita fokus di interface. Nah, teman-teman bisa coba-coba aja, banyak ini. Ada close windows aku open lagi. Itu kalau misalnya lagi nggak buka apa-apa ya, coba file close window ya, itu close untuk close aplikasi. Terus selain file kita bisa ada edit juga kayak biasa, ada undo, ada redo. Yang selama ini kita tahu undo itu Ctrl Z, redo itu Ctrl Y, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat sendiri. Terus ada ini, ada selection dan macam-macam. Teman-teman boleh explore sendiri. Kalau misalnya aku bahas satu-satu bakal banyak banget. Terus untuk ini balik ke activity bar lagi. Kita bisa ini di menu activity bar search, kita bisa nyari teman-teman. Kalau misalnya gini ya, aku buka project aku dulu yang filenya udah banyak. Ini contohnya yang aku buka itu di desktop, web design, open, select folder. Nah, ini teman-teman, kita balik lagi ke sini, search. Nah, di menu search ini teman-teman bisa nyari kata atau kalimat terserah apa aja. Contohnya aku nih nyari about.
dia bakal nyariin bukan cuma di halaman yang lagi aktif aja, tapi di semua project kita, di semua file yang ada di project yang lagi kita buka ini, yang ada about-nya dia bakal munculin nih. Contohnya nih, about, ada about us, ada di halaman about.html, dan seterusnya. Itu salah satu contohnya untuk interface ini, interface pencarian ini, search. Terus kalau ini Git, kita belum belajar sebenarnya, nggak usah dibahas dulu. Terus ini untuk install apa namanya, extension, teman-teman tinggal nyari aja misalnya HTML, dia bakal disuguhin ini apa, pilihan-pilihan yang bisa diinstal. Dan perlu dicatat, ini berlaku kalau teman-teman terkoneksi ke internet. Teman-teman, kayaknya interface itu doang. Oh ya, satu lagi lupa, ini teman-teman ada yang namanya minimap. Kalau teman-teman lihat, sebentar aku close dulu ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan yang kita kerjain. Nah, ini minimapnya. Jadi sepanjang ini yang udah kita kerjain. Ini fungsi minimap itu ngeliatin aja sih versi kecil dari semua baris yang kita bikin. Jadi kalau diklik dia bakal pindah ke tulisannya gitu. Terus yang terakhir ini breadcrumb, teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu breadcrumb, artinya kayak serpihan roti. Ini maksud dari breadcrumb ini. Contohnya kalau misalnya aku ini deh, aku lagi aktif di div class product item content. Nah, breadcrumb bakal nunjukin posisi kita ini. Berarti posisi kita kan product item content ada di dalam div product children, div right, float right, ada di dalam div product parent div, ada di dalam div body product, dan seterusnya. Jadi intinya dari breadcrumb ini nunjukin ada di mana kursor kita lagi aktif. Kayaknya itu aja teman-teman tentang interface yang ada di Visual Studio Code. Teman-teman kalau misalnya ngerasa kurang, boleh tes-tes sendiri aja interface-nya. Oke, makasih teman-teman udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.